Halo Sobat Manhwa, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Bayangkan harus kehilangan semua orang yang paling berharga dalam hidupmu, hingga rasa sakit itu membuatmu kehilangan kewarasan dan berubah menjadi sosok yang ditakuti sebagai iblis darah. Yo Won Hui telah membantai, bertarung, dan hidup dalam dunia yang penuh darah, sampai akhirnya ajal menjemputnya. Namun, tepat ketika ia mengira semuanya telah berakhir, sebuah suara yang begitu familiar tiba-tiba terdengar. Ayah, dalam sekejap, waktu berputar kembali, Won Hui mendapatkan kesempatan kedua untuk menyelamatkan keluarganya sebelum semuanya direnggut darinya. Kali ini, ia bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ia akan melindungi keluarganya dengan segenap jiwa dan raganya. Namun, jika di kehidupan sebelumnya ia dikenal sebagai iblis darah, maka di kehidupan kali ini, ia akan bangkit menjadi dewa bela diri. Inilah kisah perjalanan seorang pria yang kembali dari neraka, demi mengubah takdir dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Semuanya bermula di Gunung Salju Agung, tempat 9 sekte besar dunia persilatan berkumpul. Dari kejauhan, dua orang mengamati situasi tersebut. Mereka menyadari bahwa kali ini, para sekte benar-benar datang dengan kekuatan penuh. Bahkan beberapa Grandmaster tertinggi ikut turun tangan, seperti Kaisar Pedang, Kaisar Golok, Pantom Tombak, hingga Kepala Biara Shaolin. Melihat barisan para pendekar yang begitu besar, keduanya langsung menyadari satu hal. Lawan yang mereka incar bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang pria dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga 9 sekte besar tidak berani meremehkannya sedikitpun. Para sekte memang mengaku bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak perlu. Namun, bagi kedua orang itu, alasan tersebut terdengar sangat mencurigakan. Sebab, ada kemungkinan mereka menyimpan tujuan lain, dan jika melihat situasi yang terjadi, tujuan sebenarnya tampaknya sudah jelas, mereka mengincar ilmu bela diri legendaris yang dimiliki pria tersebut. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Salah satu dari mereka hanya bisa menghela napas dan berkata bahwa mereka datang terlalu lambat. Dengan kondisi seperti ini, target yang mereka cari hampir mustahil bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Namun, gadis muda yang berada di sampingnya justru tidak menunjukkan rasa kasihan. Menurutnya, pria yang sedang diburu itu memang sudah terkenal sebagai seorang pembantai kejam. Jadi, apa yang terjadi sekarang hanyalah karma yang akhirnya datang untuk menagih semua perbuatannya. Tetapi pria itu mengingatkan bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Pria tersebut memang telah membunuh banyak orang, tetapi dia juga pernah menumbangkan berbagai penjahat terkenal yang selama ini meneror seluruh dunia persilatan. Mendengar hal itu, sang gadis tetap tidak berubah pikiran, karena menurutnya, pria itu bukan hanya membunuh para penjahat. Banyak pahlawan besar juga menjadi korban tangannya. Bahkan sekte Sword Sein pernah didorong hingga berada di ambang kehancuran akibat ulahnya. Akibat kerusakan yang begitu parah, sekte tersebut bahkan terpaksa menutup pintunya selama 10 tahun. Pria itu kemudian bertanya, apakah semua itu benar-benar membuatnya pantas mati? Sang gadis menjawab tanpa ragu, tentu saja. Bagaimanapun juga, pria tersebut telah merenggut banyak nyawa orang yang dianggap tidak bersalah. Namun mendengar jawaban itu, sang pria justru mempertanyakan kembali ucapan tersebut. Benarkah mereka semua benar-benar tidak bersalah? Menurutnya, seseorang yang terlihat bersih dari luar belum tentu memiliki hati yang benar-benar suci. Sementara itu, di tengah medan yang dipenuhi tubuh-tubuh bergelimpangan, seorang pria berdiri dalam kebingungan. Proto melihat ke sekeliling, dia tampak tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai tiba-tiba, seseorang memanggilnya dengan satu nama yang sudah begitu terkenal di dunia persilatan. Iblis darah. Proto terdiam. Dalam hati, dia bahkan bertanya-tanya, apakah mereka sedang memanggilku? Namun belum sempat dia berbuat banyak, pemimpin para pendekar langsung menuduhnya telah meninggalkan seluruh jalan kebenaran. Menurut mereka, hari ini adalah hari ketika semua kejahatan yang telah dilakukannya akan dibayar dengan nyawanya. Hari ini, Blood Demon harus mati. Mendengar tuduhan tersebut, kenangan masa lalu perlahan muncul di dalam benaknya. Bukan kenangan tentang pembantaian, bukan pula tentang pertarungan, melainkan sebuah kehidupan sederhana yang pernah membuatnya merasa benar-benar bahagia. Dia teringat pada istrinya yang sangat dia cintai. Dan kemudian, terbayang pula sosok putri kecilnya yang lucu, yang dahulu sering tertidur dengan nyaman di pangkuannya. Bagi Proto,
Momen-momen sederhana bersama keluarganya itulah harta paling berharga yang pernah dia miliki. Namun sayangnya, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Segalanya mulai hancur ketika sang istri tiba-tiba jatuh sakit. Penyakit misterius yang tidak diketahui asal-usulnya perlahan merenggut nyawa wanita yang paling dicintainya. Dan sejak saat itulah, kehidupan bahagia yang pernah menjadi harta paling berharga bagi Proto, perlahan berubah menjadi kenangan yang tidak akan pernah bisa kembali. Dan seolah semua penderitaan itu belum cukup, sebuah tragedi yang jauh lebih mengerikan kembali menimpanya. Rumahnya terbakar akibat bentrokan antara para pendekar dunia persilatan. Di tengah kobaran api yang mengamuk, putri kecilnya yang tidak tahu apa-apa harus kehilangan nyawanya secara tragis. Sejak hari itu, kehidupan Proto berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan yang tersisa hanyalah balas dendam. Proto mulai memburu setiap pendekar busuk yang menurutnya bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Satu demi satu mereka dia habisi, sampai jumlahnya tidak lagi terhitung. Karena pembantaian itulah, dunia persilatan kemudian memberinya julukan Blood Demon, atau Iblis Darah. Namun bagi Proto, julukan tersebut justru terdengar konyol. Dia tidak mengerti mengapa semua orang begitu sibuk menyebutnya sebagai iblis, sementara tidak ada seorang pun yang pernah peduli pada kehidupan putri kecilnya. Dalam amarah yang membara, Proto mempertanyakan, kesalahan apa yang pernah dilakukan seorang anak kecil yang tidak bersalah, sampai dia harus mengalami kematian sekejam itu. Baginya, para pendekar busuk itulah yang harus membayar semua penderitaan yang telah dia alami. Di tengah suasana yang semakin tegang, kepala biara Shaolin akhirnya angkat bicara. Dia tidak habis pikir bagaimana seorang yang disebut sebagai pewaris sejati martial god bisa melakukan pembantaian sebesar ini. Namun Proto sama sekali tidak merasa menyesal. Dia hanya melakukan apa yang memang harus dilakukan. Menurutnya, semua orang yang telah dia bunuh hanyalah sampah yang memang pantas menerima akibatnya. Ucapan itu sontak membuat para pendekar lainnya murka. Namun Proto justru semakin berani. Dia menyebut mereka semua sebagai orang-orang munafik. Mereka selama ini bersembunyi di balik nama keadilan, berusaha menutupi kejahatan mereka sendiri, lalu melemparkan seluruh kesalahan kepadanya. Proto bahkan terang-terangan menertawakan apa yang mereka sebut sebagai keadilan dunia persilatan. Ucapan tersebut rupanya benar-benar menyentuh saraf para petinggi. Terutama Kaisar Golok. Dengan wajah dipenuhi amarah, dia langsung menarik senjatanya dan berkata bahwa dia ingin mengakhiri semua ini secepat mungkin. Namun sebelum dia bergerak, Kaisar Pedang segera menghentikannya. Menurutnya, mereka tidak boleh gegabah. Jika Proto terbunuh begitu saja, mereka bisa kehilangan rahasia dari ilmu ilahi yang selama ini mereka incar. Mendengar hal tersebut, kepala biara Shaolin justru menegur mereka. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka masih memikirkan cara mendapatkan teknik bela diri milik Proto. Melihat keserakahan para tetua tersebut, Proto hanya bisa merasa jijik. Kini dia benar-benar memahami semuanya. Orang-orang ini tidak pernah benar-benar memperjuangkan keadilan. Mereka hanya menggunakan nama kebenaran dan moralitas sebagai kedok untuk menyembunyikan ambisi serta keserakahan mereka sendiri. Proto sudah muak dengan semua sandiwara itu. Kalau begitu, ia akan mengakhiri semuanya di sini, tidak akan ada satupun dari mereka yang akan ia ampuni. Dalam sekejap, Proto mengangkat pedangnya. Lalu, sebuah tebasan melesat dengan kecepatan yang bahkan sulit ditangkap mata. Para pendekar dunia persilatan bahkan tidak sempat bereaksi. Dalam satu gerakan, tubuh mereka langsung tertebas dan berguguran. Hanya dalam sekejap mata, hampir seluruh lawannya berhasil dikalahkan oleh Proto hanya dengan satu ayunan pedang. Namun anehnya, pembantaian sebesar itu masih belum mampu memuaskan amarahnya. Proto kemudian menatap para tetua yang tersisa dan menantang mereka. Kalau memang mereka ingin membunuhnya, maka majulah bersama-sama, jangan datang satu persatu. Melihat kekuatan yang begitu mengerikan, para Grandmaster hanya bisa terdiam membeku. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Blood Demon telah mencapai tingkat seperti ini. Namun Kaisar Golok akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Amarahnya kembali membara. Tanpa ragu, dia langsung melesat maju bersama para Grandmaster lainnya. Sambil berteriak keras, dia bersumpah bahwa Proto tidak akan pernah meninggalkan Gunung Salju Agung dalam keadaan hidup. Dua Grandmaster itu akhirnya bergerak bersamaan. Mereka menggabungkan kekuatan dan melancarkan serangan gabungan langsung ke arah Proto. Namun, Proto sama sekali tidak menunjukkan rasa takut.
Dengan tenang, Proto mengalirkan energi ke dalam pedangnya, bersiap menghadapi serangan tersebut. Tapi saat merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari pedang Proto, kedua Grandmaster itu justru mulai gentar. Dan benar saja, dalam sekejap, Proto melancarkan rentetan tebasan tanpa henti. Pertarungan itu bahkan tidak berlangsung lama. Hanya dalam hitungan detik, Kaisar Golok berhasil dijatuhkan dengan mudah. Tubuhnya terhempas ke tanah dengan kondisi babak belur. Tenaganya hampir terkuras habis. Dalam keadaan seperti itu, Sang Kaisar Golok akhirnya mengakui betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam ilmu ilahi milik Martial God. Kini dia benar-benar memahami alasan mengapa pria ini disebut Blood Demon. Bahkan serangan gabungan mereka berdua mampu ditepis Proto seolah bukan apa-apa. Namun, sebelum Proto sempat berbuat lebih jauh, seseorang tiba-tiba melancarkan serangan secara diam-diam dari belakang. Serangan tersebut begitu mematikan. Jika Proto terlambat sedikit saja, nyawanya mungkin sudah melayang. Meski begitu Proto hanya menghindar dengan santai. Serangan itu bahkan tidak berhasil menyentuh tubuhnya. Melihat Proto mampu menghindari serangan mematikan tersebut dengan begitu mudah, lawannya sempat terkejut. Namun dia segera kembali menyerang. Serangkaian serangan cepat langsung dilancarkan bertubi-tubi ke arah Proto. Sayangnya, semua gerakan biasa itu tidak mampu menghentikannya. Menyadari hal tersebut, Spear Phantom akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik rahasianya. Dia mengambil ancang-ancang. Kemudian, sebuah tusukan secepat kilat melesat dan berhasil menembus tubuh Proto. Serangan tersebut begitu cepat hingga Proto tidak sempat menghindarinya. Luka parah pun langsung terbuka di tubuhnya. Melihat keadaan Proto, Spear Phantom tertawa sinis. Menurutnya, Blood Demon kini sudah kehabisan tenaga. Dia bahkan menyadari bahwa energi internal Proto hampir sepenuhnya terkuras. Karena itu, Spear Phantom menawarkan satu jalan keluar. Dia bersedia membiarkan Proto hidup, asalkan Proto memberitahukan lokasi kitab milik Martial God. Proto terdiam. Dia tahu ucapan Spear Phantom memang benar. Energi spiritual di dalam tubuhnya memang hampir habis seluruhnya. Namun, meskipun berada di ambang batas, dia tidak boleh berhenti di sini. Perjalanannya tidak mungkin berakhir dengan cara seperti ini. Proto perlahan mengumpulkan sisa energi yang masih tersimpan di dalam tubuhnya. Jumlahnya sangat sedikit, namun dia tetap mengalirkannya ke dalam pedangnya. Dan kali ini, Proto mengambil keputusan yang jauh lebih gila. Kalau energi dalam tubuhnya sudah tidak cukup, maka dia akan membakar kekuatan hidupnya sendiri. Para lawannya langsung terkejut. Mereka akhirnya menyadari apa yang sedang dilakukan Proto. Pria itu berniat mengorbankan dirinya sendiri demi membawa mereka semua mati bersamanya. Melihat situasi tersebut, kepanikan langsung melanda para Grandmaster. Mereka segera berteriak agar semua orang menyerang Proto secara bersamaan. Mereka harus menghentikan teknik tersebut sebelum terlambat. Kemudian, boom! Seluruh serangan bertabrakan dan menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang medan pertempuran. Sesaat kemudian, asap mulai memenuhi area tersebut. Di tengah kehancuran itu, tubuh Proto terlihat tergeletak dalam kondisi kritis. Dia nyaris tidak mampu bergerak. Dan saat itulah Proto menyadari sesuatu yang mengerikan, tubuhnya telah mencapai batas terakhir dari umur hidupnya. Tidak ada lagi yang bisa dia korbankan, karena seluruh kekuatan hidupnya hampir telah terbakar habis. Dalam kondisi sekarat, Proto hanya bisa menyesali satu hal. Seandainya dia masih memiliki 1 tahun lagi, mungkin dia bisa menyelesaikan seluruh dendamnya. Dengan napas yang semakin berat, Proto kemudian berbisik meminta maaf kepada wanita yang paling dicintainya, Yule. Dia gagal menepati janjinya. Sambil mengulurkan tangan, Proto memohon pengampunan dari istrinya. Dalam pikirannya, mungkin inilah saatnya dia akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya di alam baka. Dia sudah yakin bahwa hidupnya benar-benar akan berakhir. Namun tepat ketika semuanya terasa seperti berada di halaman terakhir, sesuatu yang luar biasa terjadi. Proto tiba-tiba mendengar suara lembut yang sangat familiar. Ayah! Matanya perlahan terbuka. Di hadapannya, dia melihat senyum hangat dan cerah milik putri kecilnya. Proto benar-benar terpaku. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Putrinya bahkan dengan lembut menggoyangkan tubuhnya, seolah membangunkannya dari tidur. Dan beberapa saat kemudian, sosok lain muncul di hadapannya. Yule, namun kali ini, istrinya terlihat sehat, segar, dan penuh energi. Tidak ada tanda-tanda penyakit yang dahulu merenggut nyawanya.
Putri kecil Proto langsung berlari dengan gembira menuju ibunya sambil memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Melihat pemandangan tersebut, hati Proto seakan dihantam oleh gelombang emosi. Dia akhirnya menyadari sesuatu yang benar-benar mustahil. Dia telah kembali ke masa ketika keluarganya masih lengkap. Kembali ke masa ketika istrinya masih sehat dan putrinya masih bisa tersenyum di sisinya. Jauh sebelum semua tragedi itu terjadi. Saat mereka masih tinggal di rumah sederhana, menjalani kehidupan yang damai dan jauh dari peperangan dunia persilatan. Putrinya kemudian dengan wajah penuh kebahagiaan menunjukkan sebuah mahkota bunga yang indah. Mahkota itu dibuat sendiri oleh ibunya untuknya. Sebuah pemandangan sederhana. Namun bagi Proto, pemandangan itu jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah dia miliki. Beberapa hari telah berlalu sejak dia kembali ke masa ini. Meski begitu, Proto masih kesulitan menerima kenyataan tersebut. Dia yakin hidupnya sudah berakhir. Karena itu, dia sempat berpikir bahwa semua ini mungkin hanyalah sebuah ilusi, atau teknik khusus yang memengaruhi pikirannya. Namun setelah dipikirkan kembali, kemungkinan itu terasa tidak masuk akal. Para pemimpin sekte ortodoks tidak mungkin membuang teknik ilusi tingkat tinggi hanya untuk membuatnya mengalami hal seperti ini. Dengan begitu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Kenyataan yang sebenarnya adalah, ia telah kembali ke masa lalu. Namun Proto juga mengetahui sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jika masa depan berjalan seperti sebelumnya, kehidupan damai bersama putri kecilnya ini tidak akan berlangsung lama. Tak lama kemudian, putrinya kembali berlari menghampirinya sambil memanggilnya dengan penuh kegembiraan. Proto langsung mengangkat tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Dia memeluk putrinya erat-erat, seolah takut kehilangan sosok yang selama ini hanya bisa dia rindukan. Melihat senyum cerah di wajah putrinya, Proto membuat sebuah sumpah dalam hati. Tragedi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kali ini, dia akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Dan dia tahu, dia tidak boleh menunggu terlalu lama. Sebelum semuanya terlambat, ia harus mengambil tindakan. Beberapa saat kemudian, Yule menyiapkan bekal makanan untuk perjalanan Proto. Dia kemudian bertanya apakah Proto benar-benar akan pergi selama kurang lebih 2 minggu. Proto membenarkan perkiraan tersebut dan meminta maaf karena harus pergi secara tiba-tiba. Namun Yule tidak melarangnya, dia justru memberikan dukungan sepenuhnya. Bagi Yule, dia hanya meminta satu hal. Proto harus kembali dengan selamat. Tidak lama kemudian, putri kecilnya yang bernama Sol berjalan menghampiri dengan langkah-langkah kecil. Dengan wajah polos, dia bertanya apakah dirinya boleh ikut dalam perjalanan sang ayah. Namun Proto menjelaskan bahwa dia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Sebagai gantinya, Proto berjanji akan membawakan makanan manis untuknya, asalkan Sol tetap menjadi anak yang baik selama dirinya pergi. Mendengar janji tersebut, Sol langsung mengangguk dengan gembira. Sebelum ayahnya berangkat, dia bahkan berpesan agar ayahnya berhati-hati dan pulang dengan selamat. Ucapan sederhana itu kembali membuat hati Proto luluh. Setelah semuanya siap, Proto menyalipkan tas ke punggungnya dan mulai berjalan meninggalkan rumah. Dia berpamitan kepada istri dan putrinya dengan tatapan penuh keyakinan. Namun di dalam hatinya, hanya ada satu tekad. Kali ini, dia tidak akan pernah membiarkan keluarganya direnggut darinya lagi. Proto kemudian melanjutkan perjalanan seorang diri. Namun di tengah perjalanan, sebuah kenyataan penting kembali dia sadari. Yang kembali ke masa lalu hanyalah jiwanya. Artinya, seluruh kekuatan mengerikan yang dahulu dia miliki sebagai Blood Demon telah lenyap. Tubuhnya sekarang hanyalah tubuhnya di masa lalu. Tanpa kekuatan luar biasa yang dahulu membuat seluruh dunia persilatan gemetar. Karena itu, jika ingin melindungi keluarganya, Proto harus menjadi jauh lebih kuat. Dia membutuhkan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Kekuatan yang mampu menghadapi ancaman apapun yang mungkin muncul di masa depan. Dengan tekad tersebut, Proto akhirnya tiba di sebuah hutan terpencil. Di sana berdiri sebuah gua misterius yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Proto memasuki gua tersebut. Dia kemudian merangkak perlahan melewati lorong sempit yang gelap gulita. Namun tempat ini bukanlah tempat asing baginya. Proto mengingat dengan jelas alasan mengapa seorang pria sederhana seperti dirinya dahulu bisa berubah menjadi sosok yang begitu ditakuti sebagai Blood Demon. Di dunia yang dipenuhi para Grandmaster tertinggi, bagaimana mungkin seorang pria biasa mampu menciptakan badai darah sebesar itu? Jawabannya tersimpan di dalam gua ini, kerangka Martial God.
Sosok yang dianggap sebagai pendekar terhebat sepanjang sejarah dunia persilatan. Dan yang lebih mengejutkan, Proto adalah satu-satunya orang di dunia yang pernah menemukan tempat peristirahatan martial god. Ingatan masa lalunya kembali muncul. Dahulu, ketika para musuh terus memburunya, Proto pernah dijebak dengan tuduhan bahwa dirinya berusaha melakukan penyergapan terhadap seorang pemimpin sekte. Dalam keadaan terluka dan tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia hanya bisa melarikan diri demi mempertahankan hidupnya. Saat itu, Proto benar-benar merasa tidak berdaya. Amarah dan frustrasi membakar hatinya. Dia begitu muak karena tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan sebuah pertanyaan terus menghantuinya. Apakah dirinya benar-benar tidak mampu mengalahkan orang yang bertanggung jawab atas kematian putri kecilnya? Setelah kehilangan Sol, Proto tidak tinggal diam. Dia mulai melacak orang-orang yang telah membakar desanya. Dan setelah melakukan penyelidikan lebih jauh, Proto akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Dia berhasil mengungkap bahwa di balik pembakaran desanya, ternyata ada dalang sebenarnya yang selama ini mengatur semuanya dari balik layar. Namun pada kehidupan sebelumnya, Proto hanyalah seorang sarjana biasa. Dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghadapi para pembunuh yang memburunya. Dan justru ketika sedang melarikan diri dari mereka, Proto secara tidak sengaja menemukan gua ini. Tempat inilah yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Untungnya, di kehidupan kali ini, Proto berhasil menemukan tempat tersembunyi tersebut tanpa kesulitan berarti. Kini, dia mulai bertanya-tanya, apakah sesuatu yang pernah dia temukan di kehidupan sebelumnya akan kembali muncul di hadapannya. Seolah menjawab pertanyaannya, tiba-tiba sebuah bola cahaya misterius mulai terbentuk tepat di hadapannya. Cahaya keemasan yang sangat terang perlahan memenuhi gua, menerangi kegelapan yang selama ini menyelimuti lorong batu tersebut. Proto langsung mengenalinya. Itulah relik suci yang dahulu tersimpan di dekat kerangka martial god yang legendaris. Proto masih merasa luar biasa setiap kali mengingat bagaimana bola tersebut tiba-tiba muncul di hadapannya pada kehidupan sebelumnya. Seolah-olah, relik itu memang sudah menunggunya sejak awal. Di dalam bola kecil tersebut tersimpan sebuah teknik bela diri legendaris. Celestial Martial Divine Art, sebuah ilmu ilahi yang mengandung kekuatan tertinggi milik martial god. Melihat relik tersebut kembali muncul, tekad Proto semakin bulat. Dia akan mendapatkan kekuatan itu sekali lagi. Dan kali ini, dia akan memulai semuanya dari awal demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Proto mengulurkan tangannya. Saat jarinya menyentuh bola cahaya tersebut, energi emas yang sangat besar langsung mengalir deras ke dalam tubuhnya. Bola cahaya itu bahkan perlahan menyatu langsung ke dalam dadanya. Dan seketika, transformasi besar pun dimulai. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyelimuti seluruh tubuh Proto. Tekanan energi yang begitu besar membuatnya sampai mengerang kesakitan. Namun Proto tahu persis apa yang sedang dia hadapi. Dia pernah merasakan penderitaan seperti ini di kehidupan sebelumnya. Karena itu, dia menggertakkan giginya dan menolak menyerah. Bagaimanapun juga, inilah satu-satunya jalan baginya untuk mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan demi melindungi keluarganya. Proto kemudian mengeluarkan raungan keras, memaksa dirinya bertahan melewati proses tersebut. Dia tidak peduli seberapa menyakitkannya proses ini. Dia harus bertahan, dia harus menjadi kuat. Karena kali ini, dia tidak akan membiarkan tragedi yang sama terulang kembali. Sementara itu, di tempat lain, sekawanan burung gagak berputar-putar di bawah langit mendung yang menyelimuti sebuah wilayah pegunungan yang tandus dan suram. Di kejauhan, seorang pendekar terlihat terkapar di tanah dalam keadaan kalah. Meski sudah berada di ambang kematian, dia masih berusaha memberikan peringatan kepada sosok yang berdiri di hadapannya. Menurutnya, semua ini masih jauh dari akhir. Sosok tersebut hanya tersenyum sinis. Matanya bahkan memancarkan cahaya merah yang penuh kebencian. Dengan suara penuh ancaman, dia mengatakan bahwa kegelapan akan segera bangkit kembali. Ketika hari yang telah dijanjikan akhirnya tiba, seluruh keadaan akan berubah. Dia bersumpah bahwa ketika waktunya tiba, dunia tidak akan lagi berada di tangan mereka. Sebab, dunia kegelapan akan menelan segalanya. Dan setelah mengucapkan ancaman tersebut, sosok itu langsung melancarkan serangan terakhir. Dalam sekejap, nyawa pendekar yang telah tak berdaya itu pun berakhir. Pertanda bahwa ancaman baru mulai bergerak di balik layar. Tepat setelah itu, mata Proto tiba-tiba terbuka lebar. Ia tersentak bangun dari penglihatan yang begitu intens. Napasnya terengah-engah,
tubuhnya masih gemetar karena begitu nyata apa yang baru saja ia saksikan. Setelah mencoba menenangkan diri, ia menyadari bahwa dirinya sepertinya sempat kehilangan kesadaran. Ia pun bertanya-tanya, sudah berapa lama dirinya tidak sadarkan diri. Meski begitu, pikirannya justru terus dipenuhi oleh penglihatan tadi. Semuanya terasa terlalu nyata untuk sekedar disebut sebagai mimpi. Bahkan, sepanjang hidupnya, ia belum pernah mengalami sesuatu yang seperti itu. Kemudian pandangannya beralih pada kerangka tulang milik dewa bela diri yang masih terbaring di hadapannya. Sebuah kemungkinan langsung muncul di benaknya. Mungkinkah semua yang baru saja ia lihat merupakan ingatan milik sang dewa bela diri? Ia memang tidak bisa memastikan jawabannya. Namun, sejak dirinya kembali ke masa lalu, ia sadar bahwa masa depan tidak lagi tertulis secara pasti. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah terus melangkah maju dan menjadi lebih kuat. Ia kemudian merasakan perubahan besar dalam dirinya. Tanpa diragukan lagi, ia telah berhasil menyerap seni ilahi legendaris tersebut. Bukan hanya itu, tubuhnya sendiri juga telah mengalami pemurnian yang luar biasa. Namun, ia tahu semua itu masih belum cukup. Jika benar-benar ingin mengubah masa depan kelam yang pernah menantinya, kali ini ia harus mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Sayangnya, di tengah pemikiran serius itu, Proto justru menundukkan kepala dengan ekspresi jijik. Seluruh tubuhnya kini dipenuhi kotoran dan zat hitam yang keluar selama proses pemurnian. Bahkan, pakaiannya sudah hancur hingga hanya tersisa seperti kain compang camping. Karena tidak ingin pulang dalam keadaan seperti itu, ia memutuskan untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Setelah mengenakan pakaian bersih dan memastikan semua barangnya telah siap, ia akhirnya bersiap meninggalkan gua tersembunyi tersebut. Namun sebelum pergi, ia berhenti sejenak di hadapan jasad fisik sang dewa bela diri. Ia kemudian membungkukkan tubuh dalam-dalam sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dalam hati, ia mengucapkan rasa terima kasih yang tulus karena sang guru telah memberinya kesempatan luar biasa untuk mengubah takdirnya. Dengan kekuatan ilahi yang kini diwariskan kepadanya, ia bersumpah akan menggunakannya untuk melindungi keluarganya dan menghormati kesempatan berharga yang telah diberikan kepadanya. Setelah itu, ia akhirnya berbalik dan berjalan menuju pintu keluar gua. Begitu melangkahkan kaki keluar, udara segar hutan langsung memenuhi paru-parunya. Tubuhnya terasa benar-benar berbeda, jauh lebih ringan, lebih segar, dan yang paling penting, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tatapan tajam dan tekad yang semakin bulat, ia pun menyadari bahwa sudah waktunya mempercepat langkah. Ia sedikit menekuk kedua lututnya, bersiap menggunakan kemampuan baru yang baru saja diperolehnya. Kemudian, ia melesat ke udara dengan kekuatan luar biasa, meninggalkan kepulan debu di belakangnya. Dalam sekejap, tubuhnya sudah melayang dan bergerak cepat di antara pepohonan. Ia bahkan mulai berlari di atas pucuk-pucuk pohon dengan kecepatan yang nyaris tidak bisa diikuti mata. Tubuhnya terasa begitu ringan hingga setiap lompatan seolah tidak membutuhkan tenaga sama sekali. Merasakan betapa pesat perkembangan kekuatannya, Proto pun merasa sangat bersemangat. Sementara itu, Proto terus mempercepat perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia tersenyum hangat saat membayangkan sebentar lagi bisa kembali ke pelukan istri tercinta dan putri kecilnya. Perjalanan pulang awalnya berlangsung dengan tenang. Pemandangan pegunungan yang indah bahkan terlihat menghiasi cakrawala dari kejauhan. Namun, setelah menyadari sesuatu, ekspresinya berubah sedikit khawatir. Ternyata perjalanan kali ini memakan waktu beberapa hari lebih lama dari yang ia perkirakan. Ia pun mulai membayangkan keluarganya yang pasti sudah cemas menunggu kepulangannya. Karena itu, ia kembali meningkatkan kecepatannya, berharap bisa sampai di rumah secepat mungkin. Di sisi lain, di desa Sodom, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Desa yang damai itu dipenuhi warga yang ramah dan saling mengenal satu sama lain. Di pasar desa, istri Proto berjalan bersama putri kecil mereka. Seorang tetangga yang mengenal mereka langsung menyapa dengan ceria. Tak lama kemudian, pedagang lain juga melambaikan tangan dengan ramah saat melihat ibu dan anak itu berjalan melewati jalan desa. Bagi warga Sodom, keduanya memang pasangan ibu dan anak yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Mereka dikenal baik dan disukai hampir semua orang di desa. Saat melewati sebuah kios, pemiliknya bahkan memuji betapa lucunya Yule. Mendengar pujian tersebut, Yule langsung membalas dengan sapaan yang sangat sopan. Sikap manis dan kepolosan gadis kecil itu membuat sang pedagang semakin menyukainya. Sebagai hadiah kecil,
ia pun memberikan Yule sebuah makanan manis. Mata Yule langsung berbinar. Dengan wajah penuh kebahagiaan, ia mengucapkan terima kasih kepada sang pedagang sebelum mulai menikmati makanan pemberian tersebut. Melihat Yule makan dengan begitu lahap, sang ibu dan pemilik kios hanya bisa tersenyum hangat. Namun, suasana kemudian sedikit berubah ketika sang pedagang bertanya tentang ayah Yule. Sang ibu menjelaskan bahwa suaminya sedang pergi melakukan perjalanan dan belum kembali. Mendengar hal itu, sang pedagang kemudian menyarankan agar mereka segera pulang. Dengan suara pelan dan penuh kekhawatiran, ia memperingatkan bahwa sebentar lagi para pria menyebalkan itu biasanya akan datang ke desa. Yang dimaksudnya adalah sekelompok preman berbahaya yang selama ini memeras warga. Mereka mengaku bertugas menjaga keamanan desa, tetapi kenyataannya justru memaksa setiap warga membayar sejumlah uang sebagai imbalan perlindungan. Tak lama kemudian, kekhawatiran tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Gerombolan preman itu muncul di desa. Pemimpin mereka langsung menuntut uang iuran bulanan dari warga. Namun, kali ini salah seorang penduduk memberanikan diri untuk melawan. Ia dengan tegas menuduh para preman tersebut melakukan pemerasan secara terang-terangan. Mendengar dirinya disebut sebagai preman jalanan rendahan, wajah sang pemimpin langsung berubah murka, harga dirinya terasa diinjak-injak. Tanpa bisa menahan amarah, ia mulai menarik senjatanya dan bersiap menyerang pria yang berani membantahnya. Melihat keadaan yang semakin memburuk, para tetua dan warga desa langsung panik. Mereka sadar, jika tidak segera menghentikan situasi ini, seseorang bisa kehilangan nyawa. Karena itu, salah seorang tetua desa segera maju untuk mencegah pertumpahan darah. Ia meyakinkan para preman bahwa seluruh uang yang mereka minta akan dibayarkan. Bahkan, sang tetua langsung berlutut di hadapan mereka. Dengan penuh kerendahan hati, ia memohon agar mereka mengampuni warga tersebut dan berjanji akan menyerahkan setiap keping uang yang mereka tuntut. Karena berhasil mendapatkan uang dengan mudah, para preman itu tertawa puas sebelum meninggalkan desa. Sebelum pergi, mereka kembali mengingatkan bahwa bulan depan mereka akan datang lagi untuk mengambil uang berikutnya. Setelah gerombolan itu pergi, suasana desa kembali dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Warga sadar bahwa selama para preman itu masih berkeliaran, mereka tidak akan pernah benar-benar hidup dengan tenang. Di tengah keadaan tersebut, Yule juga semakin cemas. Suaminya belum memberikan kabar, sementara para preman berbahaya itu kini berkeliaran di sekitar desa. Namun, ia berusaha menahan rasa khawatirnya demi putri kecilnya. Ia menggenggam tangan Yule dan memutuskan untuk segera pulang. Sementara itu, angin kencang berhembus melewati hutan hijau yang mengelilingi desa. Soil tiba-tiba menengadah ke atas dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia seperti bisa merasakan kedatangan ayahnya. Keduanya terus berjalan menuju rumah. Daun-daun hijau berjatuhan perlahan di sekitar mereka, menciptakan suasana yang tampak begitu damai. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi mereka dari jarak dekat. Di antara dahan-dahan pohon, Proto ternyata telah berada di sana. Ia berdiri diam, mengamati seluruh keadaan di sekitar desa. Sementara itu, di tempat lain, pemimpin para preman mengangkat kantong uang hasil pemerasan mereka. Ia tertawa sambil merasakan betapa berat kantong tersebut di tangannya. Menurut mereka, desa-desa damai seperti ini memang selalu menjadi sasaran empuk untuk mendapatkan uang dengan mudah. Namun, pembicaraan mereka kemudian berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Para preman itu mulai membicarakan rencana keji mereka. Mereka bahkan berniat menjual para wanita dan menjadikan para pria sebagai pekerja paksa. Namun, sebelum rencana busuk itu berlanjut, tiba-tiba terdengar sebuah suara tenang dan misterius dari belakang mereka. Mendengar suara tersebut, seluruh kelompok langsung terkejut. Mereka segera berbalik untuk melihat siapa orang yang berani mengganggu mereka. Pemimpin kelompok itu langsung membentak dengan penuh amarah. Ia menuntut untuk mengetahui siapa anak muda yang berani berdiri di hadapan mereka dan menghalangi jalan mereka. Proto menatap mereka dengan tatapan serius. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa dirinya masih memberikan mereka satu kesempatan terakhir. Ia memerintahkan mereka untuk berbalik, mengembalikan kantong uang yang telah mereka ambil, meminta maaf kepada warga, dan bersumpah untuk tidak pernah menginjakkan kaki lagi di desa tersebut. Mendengar tuntutan itu, para preman justru tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, ucapan pemuda itu terdengar seperti lelucon. Mereka bahkan merasa tidak masuk akal seorang anak muda yang tampak seperti seorang sarjana berani mengancam mereka.
Salah satu preman kemudian berjalan mendekati sang Proto dengan penuh kesombongan. Ia bahkan mengejeknya sebagai pahlawan hebat desa. Sambil menunjuk dan menekan dadanya, preman itu mencibir bahwa dari semua orang di tempat ini, justru pemuda inilah yang terlihat paling membutuhkan perlindungan. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, boom, sebuah pukulan melesat dengan kecepatan yang bahkan tidak sempat mereka lihat. Tinju Proto menghantam wajah preman tersebut dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, wajah pria itu hancur akibat dahsyatnya pukulan tersebut. Tubuhnya terpental begitu saja. Para preman yang tersisa langsung terdiam. Mereka menatap kejadian itu dengan mata membelalak, benar-benar tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Bukan hanya kekuatan pukulannya yang mengerikan. Kecepatan serangan pemuda itu bahkan berada di luar pemahaman mereka. Melihat kondisi rekannya yang begitu parah, para preman lainnya langsung panik. Salah satu dari mereka yang dikuasai amarah segera mencabut pedangnya dan menyerang Proto dengan seluruh kekuatannya. Ia melompat ke depan, mengarahkan pedangnya tepat ke kepala Proto, sambil bersumpah akan menghabisi nyawanya saat itu juga. Namun, Proto sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan ketika serangan itu sudah berada di depan mata, ia hanya mengepalkan tangannya. Kemudian, sebuah pukulan dahsyat kembali dilepaskan. Tinju Proto menghantam tubuh penyerang tepat sasaran, bahkan sebelum pedang itu sempat mendekatinya. Melihat para preman yang tersisa, Proto hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. Dengan tenang, ia mengingatkan bahwa sebelumnya dirinya sudah memberikan mereka kesempatan untuk pergi. Mendengar perkataan tersebut, pemimpin kelompok itu langsung jatuh terduduk karena ketakutan. Barulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Pemuda ini ternyata tidak sekadar memiliki kekuatan besar. Setiap pukulannya mengenai titik vital dan titik tekanan tubuh anak buahnya dengan presisi yang luar biasa. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Bahkan gerakan pemuda itu terlalu cepat untuk diikuti oleh matanya. Dalam keadaan ketakutan, sang pemimpin akhirnya memberanikan diri bertanya. Sebenarnya, siapa pemuda mengerikan yang berdiri di hadapannya? Namun, Proto menjawab dengan begitu santai. Ia hanya seorang guru sekolah di desa tersebut. Mendengar jawaban itu, sang preman semakin gemetar. Kini, dari kelompok kecilnya hanya dirinya seorang yang masih berdiri. Proto kemudian bertanya dengan dingin, apa yang akan dilakukannya sekarang dalam situasi tanpa harapan seperti ini. Tanpa berpikir panjang, sang pemimpin langsung menyerahkan kembali kantong uang hasil rampasan mereka. Setelah itu, ia berlutut di hadapan tetua desa. Tindakan tersebut membuat seluruh warga yang menyaksikannya kebingungan. Pria yang sebelumnya begitu kejam itu kini menangis terseduh-seduh di tanah, memohon pengampunan atas semua kesalahannya. Bahkan dalam kepanikan, ia sampai menawarkan untuk melepaskan pakaiannya sendiri dan memberikannya kepada warga. Hal itu justru membuat sang tetua semakin canggung. Ia kemudian bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di desa tersebut. Setelah itu, ia langsung melarikan diri secepat mungkin. Para warga hanya bisa terpaku melihat pemandangan tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang mengerti bagaimana seorang preman yang sebelumnya begitu kejam bisa berubah menjadi sangat ketakutan dalam waktu sesingkat itu. Namun, semuanya belum berakhir. Jauh di dalam hutan, pemimpin para preman itu akhirnya berhenti sambil terengah-engah. Dengan tubuh gemetar, ia mengatakan kepada Proto bahwa dirinya sudah melakukan semua perintah yang diberikan. Ia kemudian bertanya dengan suara bergetar apakah sekarang dirinya sudah diperbolehkan pergi. Namun, sebelum sempat melangkah lebih jauh, dengan suara dingin, Proto bertanya, menurutmu, kamu mau pergi kemana? Sang preman langsung panik. Ia buru-buru menjelaskan bahwa dirinya berniat pindah jauh dari tempat itu dan menjalani kehidupan yang damai serta jujur. Ia bahkan berjanji akan meninggalkan dunia kriminal untuk selamanya. Namun, Proto hanya mengulangi perkataannya dengan nada penuh sindiran. Jelas sekali, ia sama sekali tidak percaya dengan kisah pertobatan yang terdengar terlalu manis tersebut. Proto terdiam sejenak. Bayangan pepohonan menutupi sebagian wajahnya, membuat tatapannya terlihat semakin mengintimidasi. Dengan sorot mata dingin yang memancarkan kilatan mengerikan, ia bertanya kepada sang preman apakah pria itu benar-benar percaya bahwa orang jahat bisa begitu saja berubah menjadi orang baik. Kemudian, Proto mengungkapkan sesuatu yang membuat pria itu langsung terkejut. Ia ternyata sudah mengetahui identitas mereka. Mereka adalah para buronan dari salah satu sekte ortodoks. Mendengar hal tersebut, wajah sang pemimpin langsung berubah pucat.
Proto kemudian mengingat kehidupan sebelumnya. Pada masa itu, kelompok yang sama pernah menyerbu desa Sodom. Mereka menjarah seluruh harta benda warga dan bahkan menjual penduduk desa sebagai budak. Memang, beberapa bulan kemudian aliansi Murim akhirnya menjatuhkan hukuman kepada para bandit tersebut. Namun, semuanya sudah terlambat. Kedamaian desa Sodom telah hancur untuk selamanya. Karena itulah, kali ini Proto tidak berniat membiarkan sejarah tersebut terulang kembali. Ia percaya bahwa para bandit ini harus membayar harga yang setimpal atas semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Menurutnya, ada orang-orang yang memang tidak akan pernah berubah. Mendengar perkataan tersebut, sang pemimpin bandit langsung berteriak ketakutan. Saat itulah ia akhirnya menyadari kenyataan yang sebenarnya. Kematian sudah berada tepat di depan matanya, dan kali ini, tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan diri. Proto kemudian melangkah maju tanpa sedikit pun keraguan. Dari tatapan dan langkahnya, terlihat jelas bahwa sejak awal ia memang tidak pernah berniat membiarkan pria itu keluar dari hutan dalam keadaan hidup. Sementara itu, kembali di rumah, Soil kecil sedang menunggu dengan tidak sabar. Ia bermain di lantai sambil bersenandung pelan, hingga tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Soil langsung berhenti bermain. Begitu menyadari siapa yang datang, wajahnya seketika dipenuhi kebahagiaan, itu adalah papanya. Ia langsung berlari sekuat tenaga menuju papanya yang baru saja pulang. Akhirnya, Proto telah kembali dari perjalanannya. Ia menyambut putri kecilnya dengan hangat dan mengangkat tubuh Soil ke dalam pelukannya. Sambil tersenyum, ia bertanya apakah putrinya sudah menjadi anak yang baik selama dirinya pergi. Dari ambang pintu, sang istri hanya bisa memandang dengan wajah penuh kelegaan sekaligus terkejut. Setelah beberapa saat, ia bertanya mengapa suaminya membutuhkan waktu begitu lama untuk pulang. Tatapannya kemudian memeriksa seluruh tubuh Proto, memastikan tidak ada luka sedikit pun. Melihat suaminya kembali dalam keadaan selamat, ia akhirnya bisa bernapas lega. Proto pun meminta maaf karena telah membuat keluarganya khawatir. Ia kemudian segera memberikan alasan sederhana, mengatakan bahwa perjalanan itu menjadi lebih lama karena dirinya harus mengurus terlalu banyak murid yang membutuhkan bimbingan. Yule yang mendengar perkataan suaminya langsung memasang wajah jahil. Ia bahkan memperingatkan bahwa jika Proto terlambat pulang lagi lain kali, dirinya akan memberikan pukulan kecil sebagai hukuman. Namun, setelah mengamati suaminya lebih dekat, Yule mulai menyadari sesuatu. Ada yang berbeda dari dirinya. Dengan penuh rasa penasaran, ia bertanya mengapa wajah suaminya sekarang terlihat jauh lebih cerah dan bersinar. Mendengar pertanyaan itu, Proto sedikit salah tingkah. Yule kemudian menggoda bahwa suaminya juga terlihat lebih tinggi dan tubuhnya tampak lebih berisi dibandingkan sebelumnya. Namun, Proto hanya menganggapnya sebagai hal biasa. Ia bahkan berkata bahwa dirinya sudah melewati usia untuk bertumbuh lagi. Meski begitu, Yule masih merasa bahwa perubahan pada suaminya bukan sekedar perasaannya saja. Proto sebenarnya tahu bahwa ia telah menyembunyikan energi dalam tubuhnya. Namun, menyembunyikan perubahan fisiknya ternyata jauh lebih sulit di hadapan mata tajam sang istri. Tanpa peringatan, istrinya langsung mencubit kedua pipinya dengan cukup keras. Dengan senyum yang terlihat manis, tetapi justru terasa mengerikan, ia bertanya apa sebenarnya yang dilakukan suaminya selama berhari-hari pergi dari rumah. Proto langsung berkeringat dingin. Ia mulai mencari-cari alasan yang tepat untuk meredakan kecurigaan istrinya. Namun, sebelum sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara dari perutnya. Suara itu begitu keras sampai-sampai istrinya langsung melepaskan kedua pipinya. Ia menatap Proto dengan ekspresi terkejut, seolah tidak menyangka suara perut seseorang bisa sekeras itu. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya tidak mampu menahan tawanya. Ia tertawa lepas melihat situasi konyol tersebut. Dengan hangat, sang istri kemudian bertanya apakah suaminya sudah makan. Soil kecil juga ikut menarik tangan ayahnya masuk ke dalam rumah sambil mengatakan bahwa ayahnya pasti sangat kelaparan. Meskipun masih merasa suaminya mungkin menyembunyikan sesuatu, sang istri memilih untuk tetap mempercayainya. Ia kemudian mengajaknya masuk dan menyiapkan semangkuk sup daging sapi hangat untuknya. Proto pun tersenyum lega. Ia dengan senang hati menerima ajakan tersebut, karena akhirnya bisa kembali menikmati waktu bersama keluarganya. Namun, baru beberapa langkah masuk, tiba-tiba ia berhenti. Tatapannya langsung tertuju pada tangan sang istri. Ada sesuatu yang tidak beres. Dari tubuh istrinya, ia samar-samar bisa merasakan energi gelap yang keluar secara perlahan.
Proto langsung menjadi waspada. Ia mengamati dengan teliti bagian ujung jari sang istri dan menemukan jejak samar yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Sebuah pikiran mengerikan langsung muncul di kepalanya. Jangan-jangan, istrinya sedang terkena racun. Malam pun tiba. Saat sang istri dan Soil tertidur dengan tenang di atas tempat tidur, Proto justru masih terjaga. Ia hanya duduk diam sambil mengawasi dua orang yang paling berharga dalam hidupnya. Namun, pemandangan tersebut justru membangkitkan kenangan menyakitkan dari kehidupan masa lalunya. Dadanya terasa sesak. Ia kembali teringat bagaimana sang istri dahulu mengalami gejala yang sama sebelum akhirnya meninggal karena penyakit yang dianggap tidak dapat disembuhkan. Kini, ia akhirnya memahami sesuatu. Apa yang dulu dianggap sebagai penyakit, ternyata adalah racun. Proto bertekad untuk tidak membiarkan takdir kejam itu terulang kembali. Ia kemudian mulai menyalurkan energi ilahi berwarna emas langsung ke dalam tubuh istrinya. Dengan konsentrasi penuh, ia memeriksa kondisi tubuh sang istri dan memastikan kecurigaannya. Benar saja, memang ada racun yang mengalir di dalam tubuhnya. Proto kemudian mulai melacak aliran racun tersebut dengan sangat hati-hati. Sebagian besar racun ternyata telah berkumpul di sekitar inti energinya. Namun, dari kondisinya, racun tersebut tampaknya baru terakumulasi dalam waktu yang relatif singkat. Menyadari betapa berbahayanya keadaan sang istri, Proto tidak membuang waktu lagi. Ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Energi ilahi keemasan mulai mengalir lebih deras ke dalam tubuh sang istri, berusaha mengusir racun mematikan yang perlahan telah menyusup ke dalam dirinya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengendalikan energi tersebut agar tidak sampai merusak jalur tenaga dalam sang istri. Setelah melalui proses yang sangat teliti, akhirnya ia berhasil mengeluarkan seluruh racun dari tubuh istrinya. Racun itu kemudian dikumpulkannya menjadi sebuah gumpalan hitam di telapak tangannya. Proto mengamati benda tersebut dengan saksama, mencoba memahami kandungannya. Dari hasil pemeriksaannya, ia menyadari bahwa racun itu bukan racun biasa. Racun tersebut sangat ganas dan mematikan. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ia sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya telah diracuni dengan cara seperti ini. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah racun ini baru diberikan pada kehidupan kali ini? Ataukah sebenarnya racun tersebut sudah ada sejak dulu, hanya saja ia gagal menyadarinya? Namun, semakin ia memikirkannya, semakin jelas satu kesimpulan yang muncul di benaknya. Racun seperti ini mustahil dideteksi oleh tabib desa biasa. Itu berarti kematian istrinya di kehidupan sebelumnya bukanlah sebuah kebetulan. Seseorang telah merencanakan pembunuhan terhadapnya. Mengingat istrinya merupakan putri dari klan Peng yang sangat kuat, Proto menyadari bahwa orang yang mampu menggunakan racun seperti ini setidaknya adalah seorang ahli tingkat tinggi. Amarah pun membara di dalam dirinya. Ia bersumpah, siapapun yang berani mengincar keselamatan keluarganya, akan ia habisi tanpa ampun. Keesokan paginya, suasana rumah kembali terlihat normal. Dengan ceria, sang istri mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke pasar bersama putri kecil mereka untuk berbelanja. Proto hanya tersenyum dan mendoakan agar perjalanan mereka berjalan lancar. Sementara itu, Soil melambaikan tangan kepada ayahnya dengan wajah penuh kegembiraan sebelum pergi bersama ibunya. Setelah memastikan keduanya pergi dengan aman, ekspresi Proto perlahan berubah serius. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk bergerak. Ia harus menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Di tempat lain, seorang tabib desa ternyata sedang bersembunyi di balik sebuah pohon. Ia memperhatikan istri Proto yang kini berjalan dengan normal, tanpa menunjukkan sedikit pun gejala keracunan. Melihat hal tersebut, sang tabib merasa kebingungan. Ia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin saja sebelumnya ia salah membaca gejalanya. Namun, pria itu segera menenangkan dirinya. Ia merasa sudah melakukan tugasnya dengan benar, dan seharusnya tidak ada apapun yang bisa mengacaukan rencana besar milik klien misteriusnya. Sayangnya, keyakinan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, Proto muncul tepat di hadapannya. Kemunculan mendadak tersebut membuat tabib palsu itu langsung panik. Dengan gugup, ia bertanya siapa sebenarnya pria yang berdiri di depannya. Namun, Proto hanya menatapnya dengan dingin. Ia akhirnya berhasil menemukan dalang di balik semua ini. Pria itu langsung terdiam dan mulai kehilangan kata-kata. Proto kemudian berkata bahwa dirinya hanya memiliki satu pertanyaan. Ia ingin tahu siapa orang yang memerintahkan pria itu untuk meracuni istrinya. Sebab,
Ia sudah tahu bahwa tabib palsu tersebut tidak bertindak sendirian. Mendengar pertanyaan itu, si pengkhianat justru mengeluarkan sebuah belati sambil menyeringai. Ia mengatakan bahwa dirinya akan memberitahukan semuanya. Namun, ia akan melakukannya tepat sebelum menghabisi nyawa Proto. Kemudian, dengan nada penuh kebencian, pria itu mengatakan bahwa istrinya lah yang telah mengkhianati mereka terlebih dahulu. Mendengar ucapan tersebut, Proto langsung tertarik. Ternyata, ada seseorang di balik semua ini. Dan sekarang, ia hanya perlu mencari tahu siapa sebenarnya klien misterius yang dimaksud oleh pria tersebut. Dengan teriakan meremehkan, si pembunuh langsung menerjang. Ia berteriak bahwa Proto bisa mencari tahu kebenarannya di kehidupan berikutnya. Namun, Proto sama sekali tidak bergeming. Ia hanya menatap serangan tersebut dengan tenang, sementara kedua matanya memancarkan cahaya merah yang dingin dan mengintimidasi. Saat belati sang pembunuh hampir mengenai dirinya, Proto bergerak. Dengan ketepatan yang luar biasa, ia menghentikan serangan tersebut hanya menggunakan ujung jarinya. Si pembunuh langsung membeku. Napasnya tercekat saat melihat belati tajam yang seharusnya mampu membunuh seseorang dengan mudah, kini tertahan begitu saja di antara jari-jari Proto. Ia benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Serangan mematikannya ternyata dapat dihentikan dengan begitu mudah. Namun, Proto tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dalam sekejap, ia melayangkan pukulan kanan yang sangat keras tepat ke rahang si pengkhianat. Tubuh pria itu langsung terpental jauh ke belakang dan terlempar melewati jalan setapak di tengah hutan. Ia menghantam tanah berbatu dengan keras, lalu mengerang kesakitan sambil memuntahkan cairan dalam jumlah banyak. Proto kemudian berjalan santai menghampirinya. Suara langkah kakinya terdengar jelas di tengah hutan yang sunyi. Setelah berdiri tepat di hadapan pria yang sudah tak berdaya itu, Proto kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Dengan suara dingin yang membuat bulu kuduk merinding, ia menuntut nama orang yang berada di balik semua ini. Pria tersebut gemetar ketakutan, dan pada akhirnya, mentalnya runtuh. Ia mengaku bahwa klien yang memberinya perintah adalah tuan muda dari klan Tang Sichuan. Mendengar jawaban tersebut, Proto langsung memusatkan perhatiannya. Akhirnya, ia mendapatkan petunjuk penting mengenai siapa musuh yang mengincar istrinya. Dalang di balik semua ini ternyata tidak lain adalah Tang Gui, putra sulung sekaligus pewaris klan Tang yang terkenal kejam. Klan Tang Sichuan sendiri sudah dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu klan yang paling ahli dalam penggunaan senjata tersembunyi dan racun mematikan. Namun, Proto masih tidak mengerti mengapa pewaris klan Tang sampai menargetkan putri dari klan Peng. Si pengkhianat kemudian mengungkapkan alasannya. Ternyata, sudah menjadi rahasia umum bahwa tuan muda Tang Gui memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap istri Proto. Bahkan, klan Tang pernah berusaha memaksakan sebuah pernikahan di antara mereka. Namun, sang istri menolak tunduk pada keinginan tersebut. Ia justru melarikan diri di tengah malam bersama seorang sarjana biasa. Mendengar hal itu, Proto teringat kembali pada masa lalu. Saat itu, mereka sebenarnya hanya melarikan diri dari tekanan dan aturan ketat klan Peng, dengan harapan bisa menjalani kehidupan sederhana dan hidup dalam kedamaian. Namun, ia sadar betul bahwa sebagai seorang yatim piatu sekaligus sarjana biasa, dirinya tidak mungkin diterima oleh keluarga besar yang menjunjung tinggi garis keturunan dan kekuatan bela diri seperti klan Peng. Kini, semuanya mulai masuk akal. Bagi pemimpin klan Tang, seorang guru rendahan seperti dirinya pasti dianggap telah menghancurkan rencana pernikahan besar yang sudah mereka susun. Proto bahkan bisa memahami mengapa Tang Gui menyimpan kebencian terhadap dirinya. Namun, memahami alasan seseorang bukan berarti memaafkan perbuatannya. Bagaimanapun juga, pria itu telah mencoba meracuni istrinya. Dan untuk tindakan sekeji itu, Proto sama sekali tidak akan memberikan pengampunan. Tabib itu langsung memohon agar nyawanya diampuni. Ia bersumpah bahwa dirinya sudah menceritakan semua hal yang ia ketahui kepada Proto. Namun, Proto hanya menatapnya dengan dingin. Lalu, kenapa aku harus membiarkanmu hidup? Mendengar pertanyaan itu, si pengkhianat langsung gemetar ketakutan. Dalam keputusasaan, ia mencoba mengancam Proto. Ia memperingatkan bahwa klan Tang pasti akan memburunya sampai kemanapun ia pergi. Namun, Proto justru menjawab dengan tenang bahwa dirinya sudah mengetahui hal tersebut. Klan Tang memang terkenal tidak pernah melupakan sebuah hutang, baik itu hutang budi maupun dendam berdarah. Tetapi menurut Proto, aturan yang sama juga berlaku untuk dirinya.
Jika klan Tang tidak pernah melupakan hutang mereka, maka ia pun tidak akan melupakan hutang yang harus dibayar oleh orang di hadapannya. Pria itu langsung berteriak bahwa sang Proto akan menyesali perbuatannya. Namun, sebelum ancaman kosong itu selesai, Proto langsung membungkamnya. Ia mencengkeram wajah si pengkhianat dengan kuat, lalu memberikan sebuah peringatan yang membuat pria tersebut ketakutan. Dengan tatapan yang memancarkan aura mengerikan, Proto menegaskan satu hal. Kematian yang akan diterima pria itu hanyalah pembayaran atas hutang besar yang telah ia lakukan kepada istrinya. Tanpa ragu, Proto melepaskan energi dahsyat ke dalam tubuh si pengkhianat. Beberapa saat kemudian, semuanya berakhir. Tangan Proto kini berlumuran cairan setelah menjatuhkan hukuman kepada orang yang telah berani mencelakai keluarganya. Setelah membersihkan sisa cairan di tangannya, ia mengambil sebuah keputusan. Ia harus segera pergi ke Sichuan, masalah ini belum selesai. Dan kali ini, ia akan menyelesaikan seluruh hutang tersebut langsung kepada sumbernya. Sementara itu, jauh di Sichuan, tepatnya di dalam sebuah tempat mewah bernama Paviliun Bunga Biru, pewaris klan Tang, Tang Gui, sedang menikmati malamnya ditemani beberapa wanita. Dengan senyum penuh kesombongan, ia mengatakan bahwa sesuatu yang benar-benar menyenangkan telah terjadi. Salah satu wanita yang berada di dekatnya merasa penasaran dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tang Gui pun memutuskan untuk menceritakannya. Ia mulai membahas sebuah bunga langka yang sudah lama sekali ia inginkan. Dengan kata-kata yang indah dan penuh kiasan, Tang Gui menggambarkan obsesinya terhadap bunga tersebut. Para wanita yang mendengarnya justru mengira cerita itu adalah kisah romantis tentang seseorang yang sangat ia cintai. Namun, ekspresi gelap yang terpancar dari mata Tang Gui mengungkapkan kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Apa yang ia inginkan bukanlah cinta, ia hanya ingin memiliki wanita tersebut dengan paksa. Dalam pikirannya yang kejam, Tang Gui membayangkan bagaimana rasanya memiliki bunga indah itu di sisinya. Bukan untuk menjaganya, melainkan untuk menghancurkannya perlahan tanpa belas kasihan. Dan tanpa ia sadari, seseorang sedang dalam perjalanan menuju Sichuan untuk menagih hutang yang telah ia ciptakan sendiri. Tang Gui bahkan merasa senang hanya dengan membayangkan ekspresi kesakitan wanita tersebut. Baginya, melihat wanita itu menderita akan memberikan kesenangan tersendiri bagi jiwa kosongnya. Ia memang menyesal karena pada akhirnya gagal mendapatkannya. Namun, senyum licik segera muncul di wajahnya, seolah ia yakin keinginannya tetap akan terwujud dengan cara lain. Menurutnya, wanita itu sendiri yang memilih melarikan diri dan bersembunyi darinya. Jadi, membuatnya menderita dari kejauhan hanyalah balasan yang pantas. Karena itulah, secara diam-diam, Tang Gui menyusun rencana keji untuk membuat wanita tersebut perlahan kehilangan napas hingga menemui ajalnya. Kegilaannya bahkan terlihat jelas saat ia tiba-tiba mencengkeram leher salah satu wanita penghibur di sampingnya. Dengan kejam, ia mencekiknya di atas sofa. Sambil terus menekan leher wanita itu, Tang Gui bertanya bagaimana rasanya ketika napas seseorang perlahan terhimpit dan udara di dalam paru-parunya semakin habis. Namun, permainan sadis tersebut tiba-tiba terhenti. Dari aula utama, muncul dua tamu yang sangat kuat. Mereka adalah iblis kembar hitam dan putih, dua sosok tentara bayaran terkenal yang memiliki kekuatan luar biasa. Begitu melihat kedatangan mereka, sikap Tang Gui langsung berubah. Ia segera bersikap sopan, berdiri dan membungkukkan tubuh sambil menyambut kedua sekutunya dengan hangat. Kedua saudara kembar itu bahkan sempat menggoda Tang Gui karena minum sendirian. Tang Gui hanya tertawa dan beralasan bahwa dirinya sebenarnya sudah tidak sabar menunggu kedatangan mereka. Ia kemudian mengundang kedua tentara bayaran tersebut untuk membicarakan masa depan wilayah mereka. Percakapan itu berlangsung dengan suasana yang cukup akrab. Mereka bahkan mengangkat gelas bersama dan bersulang, membayangkan hari ketika Tang Gui akhirnya berhasil menjadi pemimpin klan Tang. Namun, di balik senyum ramahnya, Tang Gui sama sekali tidak menganggap kedua orang itu sebagai sekutu yang berharga. Di dalam pikirannya, mereka hanyalah sampah yang bisa dibeli dengan uang. Ia tahu betul bahwa kedua iblis kembar tersebut bersedia melakukan kejahatan apapun selama bayarannya sesuai. Meski begitu, justru kekejaman mereka itulah yang menurutnya akan sangat berguna. Tang Gui mempersilakan keduanya duduk, sembari memikirkan satu hal. Ia membutuhkan lebih banyak kekuatan dan pengaruh. Ia ingin memastikan tidak ada seorang pun di wilayah tersebut yang berani meremehkan dirinya. Pikiran Tang Gui kemudian kembali pada kejadian beberapa waktu sebelumnya. Saat itu,
adiknya, Tang Mujun, pernah mencoba memperingatkannya mengenai kekhawatiran ibu mereka. Namun, Tang Gui langsung menyuruhnya diam. Ia menuduh Tang Mujun hanya berpura-pura peduli atas nama sang ibu, padahal sebenarnya selalu memandang rendah dirinya. Meski Tang Mujun terus berusaha menjelaskan dan memohon agar kakaknya tidak bertindak gegabah, Tang Gui justru semakin marah. Ia bahkan berteriak bahwa dirinya sudah muak mendengar Tang Mujun memanggilnya sebagai kakak. Tang Mujun bukanlah adik biasa. Ia dikenal luas sebagai jenius terbesar dalam sejarah klan Tang Sichuan. Bakat luar biasa yang dimilikinya membuat seluruh klan menaruh harapan besar kepadanya. Bahkan Grand Patriarch, Poison Venerable, serta pemimpin klan Tang saat ini juga menaruh perhatian besar terhadap dirinya. Hal itulah yang membuat Tang Gui dipenuhi rasa iri dan dengki. Sejak ayah mereka memasuki masa pelatihan tertutup, Tang Gui merasa Tang Mujun sudah bertingkah seolah-olah seluruh klan Tang pada akhirnya akan menjadi miliknya. Perasaan iri tersebut perlahan berubah menjadi kebencian yang semakin dalam. Namun, kembali ke masa sekarang, Tang Gui segera menyingkirkan semua pikiran itu dari kepalanya. Di hadapannya, kedua iblis kembar hitam dan putih kembali mengangkat gelas mereka. Mereka bersulang untuk masa depan Tang Gui sebagai pemimpin baru klan Tang. Dan Tang Gui hanya tersenyum. Seolah-olah masa depan yang mereka bicarakan itu sudah pasti menjadi miliknya. Namun, tiba-tiba saja langit-langit ruangan runtuh dengan suara ledakan keras. Pecahan kayu dan puing-puing berjatuhan dari atas, seketika menghancurkan suasana perayaan mereka. Bahkan, sebuah tubuh terlempar dengan kekuatan luar biasa dan menghantam tepat di tengah meja jamuan. Para wanita penghibur langsung menjerit ketakutan ketika debu mulai memenuhi ruangan. Sementara itu, para tentara bayaran segera bangkit dan bersiap, berusaha mencari tahu siapa yang berani menerobos masuk ke tempat mereka. Si botak berjanggut putih itu pun menyadari bahwa seorang tamu tak diundang baru saja menghancurkan pesta mereka. Setelah melihat para penjaga yang terkapar tak berdaya di lantai, mereka mengalihkan pandangan kepada sosok bertopeng yang kini berdiri di hadapan mereka. Mereka pun menuntutnya menyebutkan siapa dirinya dan mengapa berani menerobos tempat tersebut. Namun, Proto hanya menatap mereka dengan dingin. Ia berkata bahwa sejak awal dirinya memang sudah tahu kalau sang tuan muda keluarga Tang adalah seorang sampah. Hanya saja, ia tidak pernah menyangka kalau orang itu ternyata bisa menjadi jauh lebih menyedihkan dari yang ia bayangkan. Mendengar ucapan tersebut, Tang Gui justru tertarik. Dengan seringai sinis, ia bertanya apakah pria bertopeng itu benar-benar mengenalnya sampai berani berbicara sesombong itu. Proto kemudian menatapnya dengan tatapan yang begitu dingin. Benar, tanpa sedikit pun keraguan, ia menegaskan bahwa dirinya mengenal sang tuan muda dengan sangat baik. Bahkan menurutnya, pria itu bukan sekadar sampah biasa. Ia adalah noda paling memalukan sepanjang sejarah klan Tang. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan part selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.